Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dalam menjalani kegiatan pada pagi hari ini dan tetap jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan masuk ke tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar tentang jenis kegiatan ekonomi. Seperti yang anak-anak tahu, jenis kegiatan ekonomi contohnya adalah seperti fotokopi, seperti pertanian, seperti perdagangan, dan lain-lain. Lalu, usaha ekonomi yang terdapat pada lingkungan kita terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah usaha ekonomi perorangan, dan yang kedua adalah usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Pada hari ini kita akan belajar tentang usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan memiliki modal yang terbatas serta sederhana. Berikut adalah contoh jenis kegiatan ekonomi dengan yang dilakukan secara perorangan. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah perdagangan, yang ketiga adalah jasa, dan yang keempat adalah industri. Wow, kita sudah berpindah tempat. Sekarang anak-anak lihat area apakah ini? Yap, ini adalah area persawahan. Tentunya kali ini kita membahas tentang usaha ekonomi yang kita sebut sebagai pertanian. Usaha ekonomi pertanian biasanya dilakukan pada area pegunungan dan area pedesaan. Lalu untuk usaha pertanian biasanya dilakukan secara perorangan serta menggunakan modal yang terbatas. Lalu untuk lahan yang digarap biasanya berupa ladang dan berupa persawahan. Hasil dari usaha pertanian bisa kita lihat berupa padi, kacang, kedelai, dan jagung. Kali ini kita akan membahas salah satu materi, yaitu contoh jenis usaha yang disebut sebagai perdagangan. Pada usaha perdagangan, biasanya kita menemukan seorang penjual yang dimana penjual tersebut menawarkan barang dagangannya. Lalu kita juga menemukan seorang pembeli, di mana pembeli tersebut membeli sebuah barang dagangan dari penjual. Nah, untuk contoh usaha ekonomi perdagangan, salah satunya adalah warung, pedagang asongan, yang ketiga adalah pedagang kaki lima. Apakah salah satunya ada di sekolahmu? Selanjutnya kita akan membahas salah satu jenis usaha, yaitu jasa. Jasa adalah salah satu jenis usaha yang bergerak pada pelayanan terhadap konsumen. Lalu pada umumnya, usaha jasa biasanya dikelola sendiri. Salah satu contoh usaha jasa yang biasa kita temui adalah 1. Usaha potong rambut, 2. Usaha jasa fotokopi, dan 3. Usaha jasa bengkel sepeda motor. Kali ini kita beralih pada usaha jenis industri, yaitu yang biasa kita sebut sebagai industri rumahan atau industri kecil-kecilan, yang tentunya modal dan usahanya dikelola tersendiri atau dikelola secara perorangan. Lalu untuk usaha jenis ini biasanya mengelola jenis bahan baku menjadi bahan jadi ataupun menjadi bahan setengah jadi. Lalu untuk usaha produk industri ini tidak hanya menghasilkan produk makanan saja, mungkin bisa menghasilkan produk lain seperti produk anyaman, produk tembikar atau keramik, dan produk kerajinan tangan. Setelah anak-anak tadi mempelajari tentang usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan, untuk tugas selanjutnya, anak-anak diminta untuk membuat peta konsep sesuai dengan materi yang telah anak pelajari, yaitu tentang usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Untuk lebih jelasnya, contoh pembuatan peta konsep bisa disimak pada video berikut ini. Kita akan belajar membuat peta konsep. Berikut adalah langkah membuat peta konsep. Yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Lalu yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Langkah yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis atau warna. Sekarang kita coba untuk membuat sebuah peta pikiran. Yang pertama kita tentukan dulu pola untuk membentuk tema utamanya. Lalu kita tuliskan sekarang. Tema utamanya berada di tengah-tengah. Jangan lupa letakkan di tengah-tengah. Untuk tema utama yang digunakan pada kali ini adalah usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Lalu selanjutnya kita tentukan untuk tema-tema turunannya, yaitu seperti ini. Contoh pertanian, perdagangan, jasa, serta industri. Untuk isi dari tema turunannya, nanti anak-anak menyesuaikan sesuai LKPD yang dikirimkan Pak Guru ya. Nah, untuk tema turunannya diusahakan
menggunakan pola yang berbeda dengan warna yang berbeda atau sesuai dengan kreasi anak-anak. Lalu langkah selanjutnya, kita hubungkan antara tema inti dengan tema turunan menggunakan sebuah panah ataupun menggunakan titik-titik, garis sesuai dengan kreasi anak-anak sendiri. Jadi coba saja berkreasi sendiri sesuai dengan kreativitas anak-anak ya. Kita hubungkan semuanya. Nah, mudah sekali bukan? Nah, terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan tentang cara membuat sebuah peta pikiran. Semoga anak-anak mengerti dan memahami dari materi yang Bapak jelaskan tadi. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga menyenangkan dan bermanfaat bagi anak semuanya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.